warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfarini SPD. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Ketapang, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Pakuan Bogor. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, untuk memenuhi tugas UKIN, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Ketapang, materi virus. Demikian video pembelajaran saya. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu dosen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Hormat. Selamat pagi anak-anak, silakan ibu kembali. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Baiklah, ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah ya, masuk. Dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Agar pembelajaran kita lebih bersemangat lagi, marilah kita melakukan ice breaking dipimpin oleh ketua kelasnya. Kelas yang berdiri. Silakan duduk kembali. Terima kasih, kelas. Nah, jadi tadi lagu tentang anti bully. Boleh nggak kita membuli teman? Tidak. Baiklah anak-anak, ibu akan sedikit mereview materi pembelajaran kemarin, yaitu kita telah mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Ada yang tahu tingkatan pertama? Saya Bu. Iya. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Iya, keanekaragaman hayati tingkat gen. Selanjutnya, saya Bu. Iya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Iya, bagus. Baiklah, Ibu juga akan menyampaikan kesepakatan kita, yaitu tentang HP. Untuk pelajaran biologi, kalian diperbolehkan menggunakan HP sesuai dengan peruntukannya, ya. Apabila sedang berdiskusi, silakan menggunakan HP. Apabila tidak, silakan HP-nya disimpan dengan baik. Paham? Paham. Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Bagaimana ya virus dapat menyebarkan penyakit pada orang lain? Iya, melalui perantara udara, kontak langsung dengan perantara benda yang terkontaminasi virus influenza. Iya, sepakat? Sepakat. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu
bagi kehidupan manusia dengan benar. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melakukan pretest. Ibu akan membagikan soal, nanti kalian mengerjakannya secara mandiri. Baiklah anak-anak, waktu mengerjakan soal pretest sudah selesai. Ibu minta bantuan ketua kelasnya untuk mengkoordinir. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kita akan menyaksikan video pembelajaran. Tolong diperhatikan dengan seksama. Virusnya meningkat. Nah, kenapa meningkat? Karena virus ini merupakan parasit komplikat. Jadi virus merupakan patogen yang dapat menyebabkan penyakit daripada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian penyakit yang kedua adalah cacar air atau varicella. Nah, cacar air ini biasanya sering dialami oleh anak-anak di bawah 12 tahun. Ini adalah gambar dari coronavirus, ya, disease ya, yang menginfeksi manusia ya. Bagi menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi virus, menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam saat bersin atau batuk, yaitu adalah etika ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran, ada yang mau memberikan tanggapan? Oke ya, kita. Virus memiliki asal nukleat yaitu DNA atau RNA. Iya, virus memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran, kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, kalian sudah duduk secara berkelompok, secara heterogen. Ibu akan membacakan RKPD ini. RKPD ini berisi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan permasalahan yang nanti akan kalian selesaikan bersama secara diskusi. Setelah kalian berdiskusi, kalian akan melakukan presentasi ke depan. Paham? Paham. Kalian silakan menggunakan HP-nya untuk mencari literatur.
klasifikasi masalah. Yang pertama, pengertian vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin untuk membantu sistem, namun mengembangkan perlindungan dari suatu penyakit. Vaksinasi merupakan salah satu bentuk dan imunisasi. Yang ketiga, angka kematian menurun setelah vaksin. Dengan kita melakukan vaksin, kita dapat mengurangi risiko penularan virus, mengurangi dampak besar virus, serta merangsang kekebalan tubuh. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang virus? Akan dibacakan oleh Wiko. Apa yang kalian ketahui tentang virus? Virus adalah makhluk hidup yang terdiri dari salah satu asam nukleat yaitu DNA dan DNA atau RNA. 5. Hepatitis untuk mencegah penyakit hepatitis. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok 1? Ya, silakan. Virus apa penyebab dari penyakit AIDS? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Anda. AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Akan saya terima. Terima kasih. Pertanyaan sudah dijawab ya. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Ya, silakan untuk kelompok 1 kita beri aplaus dulu. Ya, baiklah. Sudah mempresentasikan, kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang virus dan vaksinasi. Identifikasi masalah. Vaksinasi merupakan salah satu bentuk dari imunisasi atau upaya meningkatkan kekebalan terhadap penyakit. Setelah munculnya vaksin COVID-19, tak lama berselang kasus kematian akibat COVID-19 pun menurun. Apa yang kita ketahui berat virus yang merugikan bagi manusia dapat menyebabkan manusia, hewan, dan tumbuhan terserang penyakit serta menyebabkan kerugian di bidang ekonomi dan sosial. Udah vaksin polio untuk penyakit poliomielitis. Oke, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman tentang diskusi hasil dari diskusi kami? Ya, ada yang bertanya. Kenapa kita perlu melakukan vaksinasi COVID-19? Silakan jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Jadi, mengapa kita harus melakukan vaksinasi virus corona? Jadi, kita harus melakukan vaksinasi corona karena dengan pemberian vaksin corona, maka sistem kekebalan tubuh kita akan terstimulus untuk dapat melawan virus tersebut sehingga dampak atau penyakit yang ditimbulkan dari virus corona dapat dikurangi atau bahkan tidak berdampak lagi. Apakah sudah jelas? Sudah jelas ya? Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk menempelkan hasil diskusinya. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, silakan. Baik, selamat siang teman-teman. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi
dan bahan inti RNA dan DNA. Virus tidak mempunyai membran dan organel sel. Yang penting bagi kehidupan, virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Penyakit vaksin hepatitis untuk menangani penyakit hepatitis atau penyakit kulit. Baik, sebelum saya tutup, adakah yang menanggapi atau bertanya? Yang ingin bertanya? Ya. Silakan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah kalian telah melakukan vaksinasi corona dan vaksin apa saja yang telah kalian dapatkan? Silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi. Ya, kami sudah vaksin. Vaksin yang kami dapatkan adalah vaksin Sinovac. Karena kan tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya sudahi presentasi kali ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 untuk menyampaikan. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kita ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apalah arti hidup 1000 tahun bila terus sakit-sakitan? Maka dari itu kami akan membahas tentang virus dan vaksinasi. Saya, Ratu Gebila Umera Citran, selaku moderator dari kelompok 4, salam kenal. Yang pertama, kami memiliki identifikasi masalah, yaitu yang pertama, pengertian vaksinasi dan imunisasi akan dijelaskan oleh Reval. Yang kedua, kontroversi antara manfaat dan dampak buruk vaksinasi yang akan dijelaskan oleh Nadira. Yang ketiga adalah secara drastis angka kematian dan jumlah kasus penyakit akibat virus menurun setelah adanya vaksinasi juga akan dijelaskan oleh Nadira. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang vaksinasi ataupun imunisasi. Yang pertama adalah vaksinasi. Vaksinasi adalah proses di mana vaksin disuntikan ke dalam tubuh atau maupun diteteskan ke dalam mulut agar meningkatkan produksi antibodi. Virus adalah mikroorganisme parogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan. Virus yang merugikan bagi manusia dapat menyebabkan penyakit seperti AIDS, virus HN, demam berdarah disebabkan virus dengue. Vaksinasi booster untuk meningkatkan antibodi sehingga risiko penularan virus corona bisa ditekan. Karena materi ini telah selesai kami presentasikan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Persilakan para teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Iya. Iya. Sebutkan ciri-ciri virus. Dan untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Uki. Ciri-ciri virus. Saat yang pertama, berukuran sangat kecil hingga hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Yang kedua, bentuk virus sangat beragam. Yang ketiga, virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Sudah jelas? Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan untuk kelompok 4. Selanjutnya kita ke kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik. Beradanya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, untuk identifikasi virus akan dibacakan oleh Nata. Untuk identifikasi masalah, pengertian vaksinasi dan imunisasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin untuk membantu sistem imun mengembangkan perlindungan. Dengan adanya vaksinasi, angka kematian akan turun secara drastis. Influenza, COVID-19, dan lain-lain yang bisa merugikan manusia yang bahkan bisa menyebabkan kematian.
vaksin flu untuk mencegah penyakit dari virus influenza. Jika ada yang ingin menanggapi atau ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Ada yang bertanya? Saya ingin bertanya tentang sebutkan jenis-jenis vaksin virus corona. Bukan jenis-jenis vaksin virus corona. Baik, ada Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna. Baik, itu saja. Karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka kami akhiri presentasi kami sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk untuk kelompok kelima. Nah, baik anak-anak, kalian sudah melakukan diskusi kelompok, ya. Dalam yang kalian sudah memecahkan masalah secara bersama-sama. Di sini adalah hasil diskusi kelompok kalian dalam memecahkan permasalahan. Nah, dari kesemuanya ini, ya, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, Mengetahui ciri-ciri virus, yaitu virus tidak mempunyai sel berukuran 200-300 cm, memiliki salah satu asal nukleat yaitu RNA atau DNA, berupa atau kristal, dan bentuknya beragam. iya, itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, siapa yang bisa? Oh iya. Vaksin adalah zat yang dimasukkan dalam tubuh manusia untuk menstimulasi sistem kekebalan tubuh terhadap potongan virus penyebab penyakit. Iya, sepakat kesimpulan satu dan kedua? Kesimpulan ketiga? Iya, Kak? Vaksinasi adalah pemberian vaksin untuk membantu sistem imun mengamankan perlindungan dari suatu penyakit. Iya, itu adalah kesimpulan ketiga. Jadi dapat kita simpulkan menjadi 3 bagian, ya. Ciri-ciri virus, apa itu vaksin, dan vaksinisasi itu apa. Nah, anak-anak, agar pembelajaran lebih bermakna, tadi kalian saksikan materi berikut. Sudah tampak? Sudah. Ya, ini adalah virus. Ini tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan tadi di depan, ya. Ini adalah ciri-ciri virus. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Ada penyakit hepatitis, herpes, pembuatan vaksin cacar. Baik. Setelah ini kita akan melakukan penilaian sumatif. Ibu akan membagikan soal ulangan harian. Bukunya silakan ditutup. Kalian tuliskan nama yang jelas dan nama. Silakan dikerjakan dengan tenang. Baik, waktu untuk mengerjakan soal ulangan harian sudah selesai. Silakan ketua kelas untuk mengkoordinir baiklah anak-anak, hari ini kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik, sudah berkelompok, sudah berdiskusi, bekerja sama, memecahkan
hasil kerja kelompok kalian. Tepuk tangan untuk kalian semuanya.